Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elsa Wahyuni, NIM 2019-42053. Saya adalah mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2019 Universitas Patimura. Berikut adalah rancangan usaha saya, yaitu Elsa Store. Di sini saya menyediakan baju anak perempuan, di mana ada mini dress, setelan baju playset, dan setelan baju play full color. Yang pertama, ringkasan eksekutif. Dalam hal ini, saya juga harus memperhatikan aspek pemasaran terhadap produk yang saya jual. Adapun sasaran pemasaran untuk produk Elsa Store yaitu kepada anak-anak perempuan. Strategi dan taktik pemasaran juga tidak lupa saya gunakan dengan produk yang berbeda dari yang lain. Harga yang terjangkau, distribusi langsung kepada konsumen, dan tidak lupa melakukan promosi di media sosial, brosur, dan pamflet. Kemudian pada aspek produksi bahan baku langsung yang digunakan dalam pembuatan produk Elsa Store yaitu jenis bahan yang berkualitas premium atau baik, dan bahan baku tak langsung yaitu mesin jahit. Sumber daya untuk memenuhi aspek produksi juga saya mempertimbangkan. Dengan proses produksi yang dibilang tidak mudah, maka produk dari Elsa Store merupakan produk yang sangat berkualitas. Pada aspek organisasi dan manajemen sudah saya siapkan semuanya. Pada organisasi mulai dari identitas perusahaan, logo perusahaan, visi dan misi perusahaan, bentuk organisasi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan perizinan usaha. Tidak lupa pada manajemen juga telah disiapkan secara matang tentang planning, organizing, staffing, directing, controlling. Yang terakhir dalam aspek pengendalian dampak lingkungan, yaitu seperti limbah yang dihasilkan Elsa Store, dikategorikan sebagai limbah yang tidak mengakibatkan perubahan lingkungan yang buruk atau tidak berakibat negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke prolog. Pada era zaman sekarang ini sudah banyak pesaing bisnis pakaian anak, entah itu yang dijual secara online maupun langsung. Namun itu semua tidak membuat saya mengurungkan niat untuk menjalankan bisnis ini. Sebaliknya malah membuat saya semakin termotivasi untuk bersaing di kalangan para pebisnis di luar sana. Hal ini membuat saya lebih tertantang untuk mengeluarkan ide desain pakaian tentang bisnis ini agar berbeda dengan toko-toko pakaian yang ada pada umumnya. Saya juga ingin memberikan keunikan tersendiri pada produk saya, di mana produk yang saya jual adalah pakaian anak perempuan yang menggunakan bahan premium atau berkualitas baik, tapi dengan harga yang sangat terjangkau. Karena menurut saya pribadi, mencari pakaian anak yang bagus namun dengan harga yang terjangkau itu sangat sulit dijumpai, sebab kebanyakan dari toko-toko yang lain menjual pakaian dengan bahan bagus namun dengan harga yang sedikit mahal. Unggul dari produk yang saya tawarkan adalah bahan pakaian yang digunakan adalah bahan pakaian premium atau berkualitas baik. Dan selain itu, konsep desain yang saya gunakan lebih unik, modern, dan fleksibel. Dengan saya membuat rancangan usaha ini bertujuan sebagai rencana aksi dengan adanya sebuah perencanaan usaha. Diharapkan dapat membantu untuk memilah-milah proses yang terlihat rumit tersebut ke dalam bagian-bagian kecil yang lebih jelas. Selanjutnya sebagai peta jalan di mana ketika memulai sebuah usaha, perencanaan usaha akan menjadi alat yang sangat vital dan berguna bagi keberlangsungan usaha agar tetap berada pada arah yang diinginkan. Pada rancangan dan uraian produk, subbab yang akan kita bahas ada 3, yaitu 1 substansi produk, 2 tampilan produk siap jual, dan fungsi produk. Yang pertama, substansi produk. Peradaban manusia telah mengalami kemajuan hingga saat ini. Selama keberlangsungan kemajuan, berkembang juga globalisasi. Globalisasi membawa pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan pada 3 hal, yaitu fun atau dunia hiburan, food atau makanan, dan tentunya fashion atau pakaian. Era modern seperti sekarang ini, pakaian bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan primer saja, namun sudah lebih pada gaya hidup. Sehingga memilih pakaian bukan hanya pada fungsi, namun juga melihat tren yang sedang berlaku, baik untuk pakaian usia dewasa dan pakaian anak-anak. Terbukti saat ini sudah banyak, bahkan bukan rahasia umum lagi, bahwa pakaian untuk anak-anak lebih beragam dari model pakaian orang dewasa. Saran dari produk kami adalah para orang tua yang memiliki anak perempuan. Pada dasarnya usaha ini membutuhkan modal yang relatif besar. Dengan pemasaran secara online dan offline akan mempercepat pertumbuhan penjualan. Kami akan menggunakan pemasaran online melalui segala media yang akan dioptimasi setiap harinya. Dengan teknik pengambilan gambar produk yang bagus, tentu akan menambah kesan yang baik pada produk kami. Yang kedua,
Tampilan produk siap jual. Berikut adalah contoh tampilan produk siap jual, yaitu yang pertama setelan mini dress, kedua setelan baju playset, dan ketiga setelan baju play full color. Ketiga, fungsi produk. Kelebihan dan kelemahan dari produk Elsa Store yaitu untuk kelebihan yang pertama menggunakan bahan dasar yang berkualitas baik atau premium. Kedua, tetap nyaman digunakan pada saat cuaca panas karena mudah menyerap keringat. Ketiga, semua gambar yang diupload adalah hasil foto sendiri atau real picture. Dan keempat adalah harga yang terjangkau. Untuk kekurangan sendiri karena bahan ini agak tebal sehingga agak lama keringnya. Pada aspek pemasaran ada 3 subbab yang akan dibahas. Yang pertama, sasaran pemasaran, kedua, strategi dan taktik pemasaran, dan ketiga, penganggaran pemasaran. Sasaran pemasaran yang pertama yaitu daerah pemasaran. Untuk lokasi atau letak toko Elsa Shop mudah untuk dijangkau karena tempatnya strategis di depan jalan raya poros sehingga memudahkan pelanggan untuk berkunjung ke toko kami, yaitu Jalan Ruko Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Selain bisa membeli langsung ke toko kami juga menjualnya secara online agar memudahkan pelanggan. Untuk memesannya bisa melalui akun Shopee, Instagram, Facebook dengan nama akun yaitu Elsa Store. Bagian B yaitu situasi pasar. Ada 3 yang akan dibahas yaitu segmentasi pasar, target pasar, dan posisi pasar. Pertama, segmentasi pasar. Dalam segmentasi pasar ini, produk pakaian anak memiliki target pembeli yang ingin dicapai sehingga produk ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat. Adapun segmentasi pasar yaitu seluruh kalangan masyarakat dan pengguna aplikasi belanja online baik dari kalangan anak-anak maupun dewasa. Yang kedua, target pasar. Demi meningkatkan pendapatan, pasti dilakukan penyesuaian pada pasar sasaran agar penjualan menjadi tepat sasaran. Target pasar yang akan dibidik oleh produk Elsa Store yaitu seluruh kalangan masyarakat dan pengguna aplikasi belanja online. Untuk yang ketiga yaitu posisi pasar. Posisi pasar dibandingkan dengan pesaing yang berada pada daerah pasar. Inovasi yang akan dilakukan oleh toko ini untuk kedepannya adalah menambahkan beberapa jenis produk pakaian seperti pakaian anak muslim, pakaian pria, dan wanita. Proyeksi permintaan yang pertama, jumlah permintaan terhadap produk. Berdasarkan data kependudukan dari Badan Pusat Statistik BPS Kota Ambon, jumlah penduduk Kota Ambon pada tahun 2019 sebesar 384.132 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan 13-50 tahun sebesar 191.296 jiwa, serta besar laju pertumbuhan penduduk Kota Ambon sebesar 5,81%. Maka dari data tersebut dapat dihitung proyeksi jumlah penduduk perempuan usia 13-50 tahun pada tahun 2020, yaitu dengan cara jumlah penduduk perempuan di usia 13-50 tahun 2019 dikalikan dengan laju pertumbuhan penduduk Kota Ambon pada tahun 2019. Dan dijumlahkan lagi dengan jumlah penduduk perempuan usia 13-50 tahun pada tahun 2019, maka dapat dihasilkan proyeksi jumlah penduduk perempuan usia 13-50 tahun pada tahun 2020 sebesar 202.410 jiwa. Berikut adalah contoh perhitungannya dan bisa dilihat laju pertumbuhan penduduk pada tabel 4 proyeksi permintaan pakaian anak dalam 2 tahun berdasarkan laju pertumbuhan penduduk 5,81%. 2. Strategi dan taktik pemasaran. Metode pemasaran yang digunakan oleh toko Elsa Store adalah dengan menggunakan bauran pemasaran atau marketing mix. Keberhasilan perusahaan di bidang pemasaran pakaian anak perempuan terkait dengan keberhasilannya dalam menentukan produk yang tepat, harga yang layak, saluran distribusi yang baik, serta promosi yang efektif. Bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat, serta promosi ditetapkan dengan cermat oleh pihak manajemen toko Elsa Store agar kepuasan konsumen serta keberlanjutan usaha dapat terwujud. Yang pertama, produk, kedua, harga, ketiga, distribusi, dan keempat, promosi. Yang pertama, produk. Produk pakaian yang dihasilkan oleh toko Elsa Store merupakan by request dari konsumen. Akan tetapi, toko kami dapat menampilkan preview produk sebelum jadi, sehingga produk dapat disesuaikan terlebih dahulu dengan keinginan dari konsumen. Selain itu juga, produk dari Elsa Store juga berbeda dengan produk lain karena kami memiliki keunikan tersendiri. Yang kedua, harga. Harga yang toko kami tawarkan pun cukup terjangkau tetapi tidak mengurangi kualitasnya. Harga yang kami tawarkan dari tiap produk adalah kurang lebih 40.000 per kemasan, di mana satu kemasan hanya berisi satu barang yang dipesan. Ketiga, distribusi. Sebagian besar produk kami dijual secara offline karena memiliki tempat atau toko untuk menjual produk kami.
Selain itu, kami juga menjual produk dengan cara online, yakni melalui media internet seperti media sosial Facebook, WA, maupun yang lainnya. Keempat, promosi. Promosi merupakan kegiatan-kegiatan yang aktif dilakukan oleh toko Elsa Store untuk memberitahu, mengenalkan, mempengaruhi konsumen mengenai produk yang ditawarkannya dengan cara membagikan brosur dan pamflet. Yang ketiga, penganggaran pemasaran. Anggaran pemasaran berpatokan pada biaya-biaya yang dikeluarkan dalam sekali siklus distribusi dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu pada tabel kelima, perincian biaya yang dikeluarkan oleh Elsa Store untuk operasi pemasaran per bulan. Yang ketiga, aspek produksi. Ada 5 subbab yang akan dibahas, yaitu yang pertama pengadaan bahan, kedua kebutuhan sumber daya produksi, ketiga proses produksi, keempat perkiraan jumlah produksi, dan kelima penganggaran produksi. Yang pertama pengadaan bahan. Pengadaan bahan dapat dilihat pada tabel 6, yaitu pengadaan bahan, dan pada tabel 7 volume dan harga bahan baku produk serta sumber pasokannya per bulan. Yang kedua, kebutuhan sumber daya produksi, yaitu yang pertama bangunan, kedua peralatan atau mesin, ketiga tenaga kerja, di mana tenaga kerja yaitu kebutuhan tenaga kerja, job deskripsi, job spesifikasi atau kriteria atau syarat, dan terakhir balas jasa tenaga kerja atau kompensasi. Yang ketiga, proses produksi, di mana ada 6 tahapan, yaitu yang pertama, pembelian bahan atau kain, kedua, masuk dalam proses penjahitan, ketiga, pengecekan jahitan, keempat, pemotretan produk, kelima, pengeditan atau penamaan produk, dan keenam, upload produk. Tahap pertama yaitu pembelian bahan atau kain. Untuk sumber-sumber bahan baku yang paling utama yaitu kain. Kami membeli dari toko seperti Jogja Wisata Kain Kiloan, Grosir Kain Tangerang, Toko Hikmah Mandala Matra, dan Toko Benang. Sebelum kami membeli kain, kami mencari informasi atau mengupdate terlebih dahulu melewati media sosial terkait pakaian terkini yang sedang menjadi tren atau kebutuhan konsumen. Selanjutnya, masuk dalam proses penjahitan. Setelah pembelian bahan baku kain, kami masukkan ke dalam proses penjahitan di bagian produksi. Untuk pakaian yang kami produksi dalam tipe penjahitannya disesuaikan dengan pakaian itu sendiri. Selanjutnya, pengecekan jahitan. Setelah kain masuk dalam proses penjahitan, terdapat pengecekan jahitan terlebih dahulu sebelum produk dipublikasikan atau dikirim kepada konsumen. Hal ini dilakukan agar toko kami Elsa Store dapat memberikan kualitas yang terbaik terhadap konsumennya, serta meminimalisir adanya komplain dari para konsumen. Selanjutnya, pemotretan produk. Proses ini dilakukan setelah produk siap untuk dipublikasikan. Pemotretan dilakukan sendiri oleh Elsa Store agar gambar yang diupload adalah gambar asli atau real picture, sehingga akan sesuai dengan aslinya. Hal ini dilakukan agar Elsa Store mendapatkan kepercayaan dari konsumen dengan memberikan gambar yang sesuai warna, bentuk, detail, dan kain aslinya. Selanjutnya masuk ke pengeditan atau penamaan produk. Proses pengeditan di sini tidak mengedit warna dan kontras dari produk tersebut, melainkan hanya pengeditan penamaan jenis produk, ukuran, crop foto, dan label nama Elsa Store. Hal ini dilakukan agar produk-produk tersebut adalah asli hasil produksi Elsa Store sendiri dengan gambar sesuai aslinya, sehingga lebih meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk kami. Yang terakhir yaitu upload produk. Setelah serangkaian proses penjahitan hingga sampai proses pemotretan produk, barulah kemudian foto-foto tersebut diupload di grup maupun di media sosial untuk di-sharekan kepada followers yang notabene adalah konsumen itu sendiri. 4. Perkiraan jumlah produksi. Perusahaan saya yaitu Elsa Store akan memproduksikan produk sebanyak kurang lebih 300 unit dalam sebulan. Total produksi kami ini bisa saja mengalami kenaikan jika permintaan pasar selanjutnya terhadap produk kami meningkat. Adapun proyeksi anggaran produksi 3 tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel 13, yaitu proyeksi anggaran produksi 3 tahun berturut-turut. Yang kelima, penganggaran produksi. Adapun anggaran total biaya produksi Elsa Store bisa dilihat pada tabel 14, yaitu total biaya produksi Elsa Store. Berdasarkan tabel 14 dapat dilihat bahwa total biaya produksi Elsa Store yaitu 4.750.500 dengan rincian biaya seperti biaya bahan baku utama produk yang terdiri dari pengadaan bahan baku langsung sebesar 700.000 dan biaya tenaga kerja langsung sebesar 3 juta.
Biaya overhead produksi terdiri dari biaya bahan baku tak langsung sebesar 850.500 dan listrik sebesar 100.000 serta biaya air sebesar 100.000. Keempat, aspek organisasi dan manajemen. Di sini ada 3 subbab yang akan dibahas, yaitu yang pertama organisasi, kedua manajemen, ketiga penganggaran organisasi dan manajemen. Organisasi. Identitas perusahaan yaitu nama perusahaan Elsa Store, alamat Jalan Ruko Batu Merah, Kecamatan Srimau, nama pemilik Elsa Wahyuni, alamat pemilik Jalan Ruko Batu Merah, Kecamatan Srimau. Logo perusahaan bisa dilihat pada gambar berikut. Visi dan misi perusahaan. Visi yaitu menjadikan Elsa Store sebagai usaha produsen baju anak perempuan terbaik di Indonesia pada masa yang akan datang. Dan misi yaitu yang pertama, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas baik. Kedua, mempertahankan kualitas produk. Ketiga, menyediakan produk terkini, terjangkau, berkualitas, dan mudah didapat dengan harga yang terjangkau. Yang terakhir, menerapkan sistem pelayanan 4S yaitu senyum, sapa, sopan, dan santun. Bentuk organisasi perusahaan. Perusahaan kami berbentuk CV karena berdiri sendiri tanpa dibawahi atau dipegang oleh orang atau substansi tertentu, di mana pendirinya terdiri dari 3 orang yang sama-sama memiliki modal untuk melakukan suatu bidang usaha. Yang keempat, struktur organisasi perusahaan. Jenis struktur organisasi perusahaan kami adalah struktur organisasi piramida, di mana bentuknya semakin ke bawah semakin besar. Struktur organisasi piramida paling banyak digunakan karena sederhana, jelas, dan mudah dimengerti. Bentuk struktur organisasi Elsa Store merupakan organisasi yang berdasarkan fungsi karena setiap individu menangani satu bidang yang sesuai dengan minat masing-masing. Bidang-bidang tersebut yaitu bidang produksi, bidang pemasaran, dan bidang keuangan yang dipimpin oleh seorang pemimpin perusahaan. Yang kelima, perizinan usaha. Sebelum melakukan operasionalisasi perusahaan, terlebih dahulu Elsa Store melakukan kegiatan pra-operasional, yaitu mengurus perizinan pendirian perusahaan seperti surat izin tempat usaha, surat izin perdagangan, surat tanda daftar industri, surat tanda daftar perusahaan, surat izin gangguan, surat izin dinas kesehatan, nomor pokok wajib pajak, serta pajak bumi dan bangunan seperti yang ditampilkan pada tabel setelah ini. Untuk penganggaran biaya Elsa Store bisa dilihat pada tabel 15 penganggaran biaya yang dikeluarkan untuk alokasi biaya perizinan. 2. Manajemen. Dalam menjalankan manajemen di suatu perusahaan terdapat fungsi-fungsi manajemen. Adapun pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam perusahaan Elsa Store yaitu yang pertama planning. Mengenai perencanaan ini di setiap aspek usaha kami, mulai dari aspek produksi, aspek pemasaran, aspek organisasi dan manajemen, dan aspek dampak lingkungan dilakukan dengan sebaik mungkin. Kedua, organizing. Aspek pengorganisasian yang berlangsung pada perusahaan Elsa Store dibedakan atas pimpinan perusahaan yang dipegang oleh satu orang manajer dari pemasaran yang terdiri dari 3 orang karyawan, dan 1 orang manajer dari produksi dan keuangan yang terdiri dari 2 orang karyawan. Ketiga, staffing. Elsa Store melakukan perekrutan karyawan baik pada bagian produksi maupun pada bagian pemasaran. Tenaga kerja merupakan elemen yang sangat penting dalam perusahaan, karena perusahaan kami merekrut tenaga kerja berdasarkan kualifikasi tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Di antaranya bertanggung jawab, cekatan, rajin, teliti, dan terampil. Keempat, directing. Fungsi pengarahan dari suatu perusahaan yaitu agar pekerjaan dari masing-masing karyawan dapat terarah dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari karyawan maupun produk yang dihasilkan. Yang terakhir yaitu controlling. Aspek pengawasan dalam Elsa Store umumnya dilakukan oleh pemimpin perusahaan, tetapi manajer produksi dan manajer pemasaran juga dapat melakukan pengawasan terhadap karyawannya. Kemudian akan dinilai baik buruk dari pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya tersebut. 3. Penganggaran organisasi dan manajemen. Penganggaran organisasi dan manajemen dapat dilihat pada tabel 17 berikut ini, yaitu penganggaran biaya yang dialokasikan untuk operasional organisasi dan manajemen Elsa Store. Kelima, aspek pengendalian dampak lingkungan. Ada 4 subbab yang akan dibahas, yaitu yang pertama limbah, kedua dampak biofisik, ketiga dampak sosial budaya, dan keempat penganggaran pengendalian dampak lingkungan. Yang pertama limbah.
Limbah yang dihasilkan Elsa Store dikategorikan sebagai limbah yang tidak mencemari lingkungan, karena kain sisa potongan-potongan untuk membuat produk Elsa Store bisa kita gunakan untuk mengisi bantal maupun dibuat untuk menambal sesuatu, dan juga bisa digunakan untuk kerajinan tangan seperti gambar di bawah ini. Kedua, dampak biofisik. Adapun dampak positif dan negatif dari limbah yang dihasilkan dari proses produksi Elsa Store, yaitu dampak positif yang ditimbulkan oleh Elsa Store, yaitu produk ini bisa diekspor ke luar negeri serta bisa menghasilkan pakaian-pakaian dengan model terbaru. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh Elsa Store yaitu limbah ini mengandung zat seperti timbal, merkuri, dan arsenik yang sangat berbahaya bagi kehidupan perairan dan manusia. Yang ketiga, dampak sosial budaya. Dampak positifnya yaitu terjalin kerjasama antar pelaku usaha untuk menghasilkan keberhasilan usaha yang diinginkan. Adanya interaksi antar konsumen dan produser sehingga memperluas jaringan sosial antar masyarakat dan mengurangi pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja. Dampak negatif yaitu adanya persaingan antar pelaku usaha dengan jenis usaha yang sama, sehingga sesama peluang usaha harus berlomba-lomba agar usahanya dapat laku terjual. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sifat yang jujur saat melakukan usaha, serta menghargai pelaku usaha lain dan meningkatkan kualitas produk. Keempat, penganggaran pengendalian dampak lingkungan. Adapun penganggaran ataupun keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam upaya-upaya pengendalian dampak lingkungan bisa dilihat pada tabel 18, yaitu rincian keseluruhan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan upaya-upaya pengendalian dampak lingkungan. Berdasarkan tabel 18, dapat diketahui bahwa untuk anggaran per bulan, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penanganan masalah dampak lingkungan dari sampah Elsa Store adalah sebesar 75.000 per bulannya. Dengan rincian biaya inventaris berupa tempat sampah sebesar 20.000, sapu lidi sebesar 5.000, sapu ijuk sebesar 15.000, sendok sampah sebesar 15.000. Ada pula biaya kontribusi pengangkutan sampah sebesar 20.000 per bulan. Yang dapat ditarik atau diambil dari mempelajari kewirausahaan adalah kita bisa meningkatkan motivasi berwirausaha yang tinggi, yang dimana hal tersebut sangat berguna untuk masa depan kita. Kita juga bisa memanfaatkan potensi yang ada pada diri kita untuk melakukan suatu perubahan, membudayakan atau memelihara semangat kita untuk terus belajar hal-hal yang baru, menjaga sikap, perilaku, dan meningkatkan kemampuan kita untuk berwirausaha di kalangan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. Sekian video pembelajaran dari saya kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Bye-bye.